Yuk belajar bikin brownies cut Milo Shiny Crush yang enak dan gampang. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan agar kamu bisa terus mengikuti video-video selanjutnya. Selamat menonton. Untuk bahan pertama, di sini saya menggunakan 3 butir utuh telur ayam ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan gula pasir. Nah, kalau untuk takaran sendoknya, gula pasir ini sebanyak 15 sendok makan tapi ukuran munjung ya teman-teman. Tapi kalau kita timbang itu sekitar 200 gram. Nah, telur dan gula ini teman-teman harus kita kocok sampai gulanya itu benar-benar larut di dalam telur. Inilah salah satu rahasia agar brownies yang kita bikin itu bagian atasnya akan timbul shiny crust. Jadi kita cukup menggunakan kocokan telur atau garpu ya. Nggak perlu pakai mixer juga, pakai kayak gini juga udah cukup. Yang penting teman-teman pastikan bahwa gula yang kita kocok itu sudah tidak lagi berbentuk pasir atau kerikil-kerikil alias sudah menyatu dengan telur. Nah, seperti ini udah cukup ya teman-teman. Jadi gulanya tuh udah larut ke dalam telur. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini saya menggunakan tepung ya teman-teman. Kalau takaran sendoknya sebanyak kurang lebih 12 sendok. Dan sendoknya itu full ya teman-teman, tapi nggak sampai menjulang ke atas. Kalau kita timbang itu kurang lebih penggunaan tepung sebanyak 150 gram atau 12 sendok makan full. Kemudian kita aduk terus sampai semua bahan menyatu, dan saat pemberian tepung itu bertahap ya teman-teman. Jadi nggak semua tepung langsung kita masukkan, tapi kita jadikan 2-3 tahap. Agar apa? Agar nanti tepungnya itu benar-benar menyatu dengan telur dan gula. Nah, ini tepungnya udah menyatu. Sekarang saya tambahkan 2 bungkus Milo ya teman-teman. Jadi di sini untuk memberikan warna coklat di adonan dasarnya, saya menambahkan 2 bungkus Milo. Jadi resepnya simple banget kan? Kalau teman-teman pengen pakai bubuk coklat juga boleh, tapi saya lebih memilih Milo karena rasanya juga enak ya dan udah ada rasa manis. Dan Milo ini harganya murah serta mudah didapat, bisa kita cari di toko-toko terdekat rumah. Oke, ini kita satukan kembali, kita aduk rata sampai semua bahan tercampur menyatu. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Kita akan lanjut ke bahan berikutnya, tonton sampai habis ya. Nah, ini salah satu bahan yang paling penting dalam pembuatan brownies coklat ini agar menjadi enak, yaitu coklat batangan. Ini saya beli seharga 16.000 ya teman-teman, beratnya 250 gram. Kemudian dark coklat ini akan kita potong menjadi bagian-bagian kecil ya teman-teman. Dan dark coklat atau coklat batangan ini bisa teman-teman beli di toko bahan kue atau juga di supermarket. Nah, ini sudah selesai kita potong. Selanjutnya saya masukkan potongan-potongan coklat ini ke dalam panci ya teman-teman. Kemudian di sini kita menggunakan mentega. Sebenarnya kalau yang asli kita menggunakan butter, tapi karena nggak ada butter kita bisa gunakan Blue Band Cake and Cooking yang dia itu mentega tapi beraroma butter. Untuk penggunaannya di sini saya menggunakan 3,5 sendok makan. Nah, jadi perbulatan ini 1 sendok. Nah, terus yang ini tuh setengah sendok ya teman-teman, atau kalau kita timbang beratnya sebanyak 75 gram. Kemudian di sini saya tambahkan minyak kelapa sebanyak 4 sendok makan atau setara dengan 60 ml. Kalau resep aslinya itu sebenarnya menggunakan minyak sayur ya teman-teman, tapi kebetulan saya cuma punya minyak kelapa yang saya bikin sendiri di rumah, jadi saya gunakan minyak kelapa aja. Ini baunya harum banget dan juga enak serta sehat. Nah, sekarang kita akan cairkan dulu ya teman-teman coklat dan menteganya. Jadi ini kita gunakan cara tim ya. Jadi coklatnya nggak langsung kita masak, melainkan kita panaskan menggunakan 2 panci. Panci yang bawahnya itu kita isi air panas atau air mendidih. Jadi api kompornya kita hidupkan. Kemudian panci yang untuk coklatnya kita simpan di atas. Nanti suhu panas di bawah itu akan sampai ke panci yang tempat kita menyimpan coklat. Maka coklatnya akan cair dan juga mentega. Nah, ini coklat dan menteganya udah cair, kita matikan api kompor dan kita dinginkan sebentar ya. Nah, ini udah nggak terlalu panas, barulah kita masukkan ke dalam adonan tadi ya, adonan dasar dari brownies yang udah kita tambahin Milo. Kita masukkan coklat cairnya, kemudian kita aduk rata ya teman-teman sampai semua bahan ini tercampur merata. Nah, ini semua bahannya udah menyatu merata, adonan browniesnya sudah siap kita masak. Nah, ini loyang yang kita gunakan untuk membuat brownies cut. Jadi memang ini loyang spesial ya, udah ada sekatnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa beli di toko bahan kue. Ini ukuran loyangnya itu, nah ini ya,
22 kali 22, tingginya 4 cm, dan harganya itu saya beli 105.000 di tempat saya. Teman-teman bisa cari di toko bahan kue atau di supermarket besar, biasanya ada jual. Oke, sebelum adonan browniesnya kita simpan di dalam loyang, jangan lupa loyangnya ini akan kita olesi dulu dengan mentega semuanya ya, mulai dari bawah sampai sisi-sisinya harus kita olesi dengan mentega secara merata. Kemudian tidak lupa, nah bagian sekatnya ini juga kita olesi mentega secara merata ya, agar nanti browniesnya itu tidak rusak saat kita angkat bagian sekatnya ini. Nah ini tadi loyangnya udah kita lapisi dengan mentega. Kemudian nah ini saya gunakan kertas nasi ya teman-teman sebagai alas bawahnya. Jadi ini kertas nasi bungkus yang biasa kita beli di pasar atau di toko-toko tempat nasi bungkus ada biasanya tersedia. Kita potong bagian sisi-sisinya, jadi kita buat seperti ini ya. Jadi bagian kiri kanan loyang itu kita lebihkan kertasnya, tapi bagian atas bawahnya itu tidak kita kasih atau kita potong bagian sampingnya seperti ini. Nah barulah kita tuangkan adonan brownies ke dalam loyangnya. Jadi teknik seperti ini agar nanti browniesnya itu mudah untuk kita lepaskan dari cetakan loyang. Setelah adonan brownies sudah rata di loyang, barulah kita simpan sekatnya ya teman-teman. Nah seperti ini memasangnya. Kita tekan sampai ke bawah, jadi setiap sekatnya ini benar-benar menempel ke dasar loyang. Nah ini ya teman-teman. Jadi loyang ini tuh memang ada khusus ya loyangnya, ada jual di toko bahan kue. Nah kemudian ini untuk toppingnya ya teman-teman. Jadi brownies cut ini enak banget. Ini ada topping Oreo. Kemudian ini ada kacang almond ya yang udah dipotong-potong kecil, dan ini ada choco chips, serta ada kacang mede atau mete, dan ini keju parut. Oke, sekarang saya akan tunjukin gimana cara pemasangan topping agar brownies ini jadi cantik dan juga menarik. Kita akan pasang dulu topping pertama yaitu kacang almond. Nah, kita susun seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bikin seperti sayap kupu-kupu. Nah seperti ini, jadi nggak usah asal-asalan naburin kacang almondnya, nggak beraturan, jadi bentuk atau tampilannya jadi nggak cantik. Nah kita buat seperti ini ya. Begitu juga untuk topping yang lainnya, teman-teman susun dengan rapi agar nanti brownies cut yang kita bikin ini nggak cuman enak tapi juga cantik, senang untuk dilihat oleh mata. Oke, saya akan lanjut ke semua topping ya teman-teman. Tonton sampai habis video ini dan jangan lupa bantu subscribe channel ini ya, serta like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Terima kasih sudah jadi penonton setia dan sudah mau bantu bisnis ibu rumah tangga untuk terus berkembang channelnya. Nah ini brownies cut shiny crushnya udah kita kasih topping dan siap untuk kita bakar. Tonton sampai habis video ini. Kita akan bakar dengan oven tangkring. Nah ini oven yang saya gunakan, jadi udah saya hidupin api kompornya. Kemudian kita akan buka tutup ovennya ya teman-teman. Nah gunakan serbet karena panas banget ya kalau nggak gunain serbet. Langsung aja saya masukin cetakan loyang browniesnya. Nah untuk pembakaran pertama ini kita simpan cetakan loyangnya itu di paling atas ya, jadi tingkatan paling atas. Kemudian untuk apinya kita gunakan api sedang. Dan ini akan saya bakar selama kurang lebih 30 menit. Jadi pembakaran pertama kita bakar 30 menit dan kita simpan di bagian paling atas. Nah ini setelah 30 menit ya teman-teman, kita bakar browniesnya. Sekarang kita akan cek. Kita akan lihat udah menghasilkan shiny crush apa belum. Kita gunakan serbet dan kita keluarkan pelan-pelan karena ini panas banget. Api kompornya saya matikan dulu sebentar ya teman-teman, karena kalau hidup itu panas banget. Nah ini ya teman-teman hasilnya. Alhamdulillah shiny crushnya udah timbul ya ke atas, bisa dilihat. Jadi shiny crush itu adalah lapisan paling atas yang berwarna kecoklatan. Nah setelah itu barulah kita bakar di bagian bawah. Nah untuk pembakarannya jadi kita pakai dua syarat, yaitu pertama pembakaran di atas, kemudian pembakaran di bawah. Untuk pembakaran di bawah ini kita bakar selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman, agar bagian bawah atau bagian tengah browniesnya itu benar-benar matang. Dan tadi kenapa di atas kita simpan, agar timbul shiny crushnya. Nah seperti ini ya teman-teman teknik membakar brownies cut shiny crush menggunakan oven tangkring. Oke, ini akan saya bakar kurang lebih selama 15 menit ya. Apinya tetap gunakan api sedang.
Nah, ini brownies cut Milo-nya udah matang ya teman-teman, dan alhamdulillah menghasilkan shiny crust atau lapisan coklat di atasnya. Seperti ini. Jadi kita bakar selama 40 menit dengan dua tahap. Pertama 30 menit bagian atas, kemudian 15 menit bagian bawah menggunakan api sedang. Sekarang saya akan ajarkan cara melepaskan sekatnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita angkat aja sekatnya. Jadi biarkan dulu dingin browniesnya. Jadi sekatnya juga akan menjadi dingin. Nah, ini sekatnya sudah kita lepaskan. Sekarang saya akan ajarkan cara memindahkan brownies dari loyang ke tempat biasa atau penampan. Nah, kita angkat aja seperti ini ya teman-teman. Nah, inilah manfaat atau fungsi dari kertas minyak yang kita lapiskan ke bawah. Jadi cara melepaskannya sangat mudah dan browniesnya nggak akan hancur atau rusak. Oke teman-teman, nah ini dia, kita ketengahkan. Nah, ini teman-teman hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cobain di rumah ya. Ini dijamin rasa browniesnya enak banget. Bisa untuk ide bisnis kita, juga bisa untuk ide cemilan keluarga. Terima kasih sudah